Konten ini dibuat untuk didengar, bukan untuk ditatap. Fokus pada audio dan cerita dengan visual sebagai pelengkap saja. Cocok kamu dengarkan sambil kerja atau santai tanpa editing ribet. Selamat menonton. Halo, bersama kami lagi di sini Tokopedia. Oke, jadi kita udah kumpulin semua ya, mulai dari tumpukan artikel, klip video yang viral, analisis hukum, sampai cuitan-cuitan panas soal special show-nya Pandji Pragiwaksono, Mens Rea. Ini topik yang lapisannya banyak banget dan jujur aja cukup rumit. Misi kita hari ini adalah ya membedah semua ini. Kita coba susun kepingan-kepingan puzzle-nya supaya Anda bisa paham apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua kebisingan media sosial itu. Tepat. Ini bukan sekedar soal satu lelucon yang jadi kontroversi loh. Dari semua sumber yang ada, kita bisa lihat ini tuh kayak studi kasus yang sempurna banget. Tentang persilangan antara komedi, kekuasaan, hukum, sama ya branding personal di era digital Indonesia. Kita bakal telusuri alurnya. Dari panggung megah di Indonesia Arena, ke potongan video 15 detik di lini masa Anda, sampai ke ruang diskusi para pakar hukum. Tujuannya yaitu biar Anda bisa lihat gambaran besarnya. Baik, mari kita mulai dari tempat kejadian perkaranya dulu deh, panggung komedi itu sendiri. Bisa Anda jelasin dulu konteksnya? Soalnya skala pertunjukan Mens Rea ini kan bukan main-main ya. Ini bukan sekedar open mic di kafe kan? Oh, sama sekali bukan. Pertunjukan ini direkam di Indonesia Arena tanggal 30 Agustus 2025. Itu tempat yang, wah, masif. Biasanya buat konser musik besar atau ajang olahraga internasional. Mengisi tempat sebesar itu dengan penonton stand-up komedi aja udah jadi sebuah pernyataan sikap gitu. Lalu, acaranya tayang global di Netflix mulai 27 Desember 2025. Artinya, materi ini emang dirancang untuk audiens yang sangat luas, jauh melampaui penggemar setianya Pandji. Dan di panggung itulah bomnya dijatuhkan. Coba kita bedah pelan-pelan arsitektur leluconnya, karena disinilah sumber mispersepsinya. Pandji kan waktu itu lagi ngejelasin soal mekanisme pencucian uang atau money laundering. Betul. Dia membangun sebuah skenario fiktif yang sangat visual buat penonton. Katanya gini, bayangkan ada seorang jenderal polisi korup yang baru dapat uang 100 miliar rupiah dari bisnis haram. Misalnya narkoba. Nah, uang ini kan panas ya, nggak bisa langsung disimpan di bank. Karena Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pasti bakal curiga. Jadi uang ini harus dicuci, biar kelihatan sah. Proses mencucinya ini yang jadi inti kan, dia jelasin uang itu harus dipecah, terus diinvestasiin ke banyak bisnis legal yang udah jalan. Masing-masing disuntik dana, katakanlah 10 miliar, biar nggak terlalu mencolok. Dia nyebutin contoh-contoh bisnis kayak restoran, klub malam, terus disinilah nama Mafta itu muncul. Tepat di momen itu. Pas nyebutin berbagai bisnis, Pandji secara spontan atau setidaknya terkesan spontan, nyebut nama Raffi Ahmad. Di titik inilah banyak klip viral di media sosial dimulai dan diakhiri. Tapi yang menarik dari rekaman utuhnya di Netflix, ada bagian krusial yang sering banget dipotong. Bagian klarifikasinya di panggung. Persis. Setelah nyebut nama Raffi dan dengar reaksi penonton, Pandji langsung ngerem. Dia bilang sesuatu kayak, "Raffi Ahmad, apaan sih lu? Gila kali lu ya? Kok Raffi Ahmad sih? Woi, temen gue tuh." Ini tuh teknik komedi yang standar banget. Semacam interaksi sama penonton atau crowd work buat meredakan ketegangan. Sekaligus menegaskan kalau ini tuh cuma hipotesis, bukan tuduhan. Tapi ya, itu di dunia maya, nuansa itu hilang total. Jadi di sini kita bisa lihat ada dua realitas yang berbeda ya. Realitas di dalam gedung pertunjukan dan realitas di media sosial. Di konteks aslinya, Pandji itu kayak lagi ngasih kuliah umum yang disederhanain soal TPPU. Tapi di persepsi viral, dia seolah-olah lagi nuduh Raffi Ahmad terlibat pencucian uang. Dan perbedaannya lebih dalam dari itu loh. Di konteks asli, Raffi Ahmad itu dipakai sebagai, hyper reference. Dia itu contoh paling gampang di benak publik Indonesia untuk figur yang punya gurita bisnis di mana-mana. Jadi nyebut namanya itu cuma jalan pintas biar penonton langsung klik, langsung paham maksudnya. Tapi di persepsi viral, ini dibingkai sebagai pengungkapan rahasia gelap industri hiburan. Seolah Pandji ini jadi whistleblower. Yang juga sering kelewat, target satir Pandji itu kan sebenarnya bukan Raffi. Kalau kita ikutin alur materinya, dia itu lagi nyindir betapa gampangnya sistem keuangan kita ditembus, nyindir PPATK, nyindir mentalitas korup para pejabat.
Tapi karena nama Raffi lebih seksi, ya udah seluruh fokus publik geser ke personalitasnya. Ini nunjukin betapa kuat sekaligus bahayanya pakai referensi orang nyata dalam komedi. Betul. Dan mispersepsi inilah yang jadi bahan bakar utama dari seluruh drama yang kita lihat setelahnya. Dari sebuah penjelasan teknis yang dibalut komedi, jadi sebuah tuduhan personal yang sangat serius di mata sebagian besar orang yang cuma lihat klipnya doang. Oke, jadi panggungnya meledak, klipnya final, mispersepsi nyebar luas. Pertanyaan berikutnya yang paling logis adalah, gimana reaksi orang yang namanya disebut? Soalnya respon Raffi Ahmad ini, seperti yang bisa kita lihat di salah satu artikel, justru jadi plot twist yang nggak terduga. Benar sekali. Alih-alih marah, atau ngelayangin somasi, atau bikin video klarifikasi yang defensif, kayak yang mungkin dilakuin banyak figur publik lain, respon Raffi itu tenang banget. Pas dicegat wartawan, kalimat andalannya yang dikutip di mana-mana itu kan, udah biasa saya digitu-gituin, nggak apa-apa. Dia memperlakukannya seolah-olah itu cuma angin lalu aja. Tunggu dulu. Kalau dia cuma bilang nggak apa-apa dan bersikap santai, bukannya itu malah bisa kelihatan lemah atau seolah dia nggak bisa membela diri. Kenapa strategi itu justru dianggap matang? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Jawabannya ada di konsep yang namanya Teflon branding. Bayangin wajan Teflon, apapun yang dimasak di atasnya nggak bakal nempel. Raffi lagi ngebangun citra kayak gitu. Dia paham banget lanskap media sekarang. Kalau dia bereaksi keras, dia justru ngasih oksigen ke api kontroversi. Kemarahannya jadi berita utama, sumasinya dibahas berhari-hari, dan itu malah memvalidasi kalau kritik Panji emang kena. Dengan bersikap tenang, dia mutus siklus itu. Dia nggak ngasih musuh target buat diserang. Jadi ini semacam, judo di dunia public relations ya? Pakai momentum serangan lawan buat ngejatuhin serangan itu sendiri. Dia bahkan selangkah lebih maju, ngajak masyarakat buat bijak menyikapi perbedaan pendapat. Posisi yang sangat negarawan, apalagi ngingat status barunya sebagai utusan khusus presiden. Tepat. Dia ngambil high ground. Tapi di sini ada lapisan lain yang lebih kompleks. Kayak yang Anda sorot dari pemberitaan tentang asistennya. Sementara Raffi di depan publik sangat zen, lingkaran dalamnya nggak diam. Asisten pribadinya, Mary, tampil di media dengan pembelaan yang sangat emosional. Dia bilang dia itu saksi hidup perjuangan Raffi dari nol. Jadi kalau saya coba simpulkan, ini ada dua narasi yang sengaja dijalanin barengan gitu. Raffi yang santai buat publik luas, dan timnya yang pasang badan buat nenangin para penggemar, dan mungkin yang lebih penting, partner bisnisnya. Begitu ya? Anda nangkep banget intinya. Ini strategi manajemen krisis dua lapis yang cerdas banget. Raffi ngejaga citra publiknya sebagai pemimpin yang dewasa dan anti-fragile. Sementara itu, bantahan emosional dan faktual didelegasikan ke orang-orang terdekatnya. Ini buat mastiin kalau di level personal dan bisnis, narasi Raffi nggak bersalah, tetap bergema kuat tanpa harus Raffi sendiri yang ngomong. Cerdas. Tapi tentu aja ceritanya nggak berhenti di perang narasi media. Masalah ini kemudian ditarik ke arena yang jauh lebih serius, kepolisian. Betul. Eskalasinya lumayan cepat. Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Bukan oleh Raffi ya, tapi oleh kelompok yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Tuduhannya pun nggak main-main. Menimbulkan kegaduhan publik, penistaan agama, sama pencemaran nama baik. Disinilah seluruh perdebatan ini diuji di bawah lampu hukum. Ini titik yang krusial. Dan dari analisis hukum yang kita punya, salah satunya dari Mahfud MD, ada argumen kuat yang bilang kalau materi Panji ini sebenarnya nggak bisa dipidana, terutama di bawah payung KUHP kita yang baru. Betul. Dan ini bagian yang paling relevan buat kita pahami iklim kebebasan berekspresi ke depan. Argumen utamanya adalah KUHP baru, UU nomor 1 tahun 2023, itu secara sadar dirancang buat bedain antara kritik untuk kepentingan umum sama penghinaan personal murni. KUHP baru ini punya semacam 3 benteng pertahanan buat karya kayak materi Panji ini. 3 benteng. Coba kita pecah satu persatu deh. Oke, benteng pertama itu untuk kritik terhadap pejabat tinggi negara. Misalnya, terkait sindiran Panji soal Gibran yang disebut wajah ngantuk. Pasal 218 dan 219 KUHP baru tentang penyerangan martabat presiden dan wapres sekarang diubah jadi delik aduan absolut. Artinya, yang bisa laporin cuma presiden atau wapres itu sendiri. Kelompok relawan atau ormas nggak bisa lagi ngelaporin atas nama mereka. Ini perubahan fundamental. Oke, itu benteng pertama. Yang bisa lapor cuma korban langsungnya. Terus benteng kedua. Benteng kedua, ngelindungin kritik terhadap lembaga negara.
Materi Panji kan jelas nyindir kelemahan sistem pengawasan PPATK. Nah, pasal 242 dan 243 KUHP baru secara eksplisit nyebutin kalau kritik terhadap lembaga negara nggak bisa dipidana kalau tujuannya untuk kepentingan umum atau evaluasi kebijakan. Jadi satir ke institusi sekarang punya landasan hukum yang lebih kuat. Sangat jelas. Lalu yang ketiga, ini yang sering jadi pasal karet, tuduhan penistaan agama. Gimana KUHP baru ngelihat ini? Ini benteng ketiga. Pasal 300 dan 301 tentang penistaan agama, sekarang pembuktiannya diperketat. Jaksa harus bisa ngebuktiin adanya mens rea atau niat jahat yang spesifik dari pelaku buat menghasut kebencian atau menistakan agama. Sulit banget nerapin ini ke karya komedi yang konteksnya satir sosial, bukan serangan teologis. Tujuannya kan bikin orang ketawa sambil mikir, bukan benci sama agama tertentu. Jadi kalau kita lihat dari kacamata hukum yang baru ini, posisi Panji sebenarnya cukup kuat ya. Pandangan ini juga diaminin sama lembaga bantuan hukum kan? Tapi mereka khawatir soal lain. Bener. LBH Jakarta misalnya, vokal banget nyuarain supaya aparat gak jadiin laporan semacam ini sebagai alat represi. Kekhawatiran mereka itu apa yang disebut chilling effect atau efek gentar. Kalau komika sekelas Panji aja bisa gampang diseret ke proses hukum karena materinya, bayangin dampaknya buat komika lain yang lebih kecil atau buat Anda, buat kita semua yang pengen bersuara kritis di media sosial. Orang bakal jadi takut, milih diam, dan itu bahaya banget buat kesehatan demokrasi. Ini ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih filosofis sih. Jadi, apa sebenarnya makna sosial di balik semua kegaduhan ini? Salah satu sumber kita, analisis dari sosiolog Dr. Ivanovic Agusta, punya pandangan yang menarik banget. Dia bilang, ini bukan sekedar lelucon yang salah. Nah, pandangan Agusta ini ngangkat diskusi kita ke level yang beda. Menurutnya, kita harus lihat judul acaranya itu sendiri. Mens rea, itu istilah hukum untuk niat jahat. Dengan milih judul itu, Panji seolah-olah lagi ngajuin tesis kalau niat jahat di negara kita ini bukan lagi sekedar dosa personal, tapi udah terinstitusionalisasi, udah jadi bagian dari sistem. Jadi, pertunjukannya dari awal adalah kritik struktural, dan panggung komedi jadi mediumnya. Dia nyebutnya ruang persidangan publik. Maksudnya apa itu? Idenya gini, di negara di mana institusi hukum formal kadang terasa lamban atau susah ngejangkau kaum elit, panggung stand-up komedi jadi semacam pengadilan alternatif. Di sanalah para politisi, pejabat, dan pengusaha super kaya yang kebal hukum formal bisa diadili lewat ejekan dan tawa kolektif penonton. Tawa itu jadi vonisnya. Itu cara masyarakat ngambil kembali sedikit kekuasaan mereka. Dalam kerangka itu, penyebutan nama Raffi Ahmad jadi sangat simbolis ya. Bukan lagi soal personal Raffi, tapi soal apa yang dia representasikan. Tepat sekali. Raffi, apalagi setelah jadi utusan khusus presiden, itu simbol sempurna dari persilangan antara dunia hiburan, modal raksasa, dan kekuasaan politik. Nyebut namanya itu cara Panji buat nunjuk langsung ke simpul-simpul kekuasaan itu dan bilang, lihat, betapa kaburnya batas antara selebritas, bisnis, dan negara. Dia bukan lagi sekedar artis, dia bagian dari aparatur negara, yang bikin dia jadi target kritik politik yang sah. Dan semua ini diperkuat oleh kekuatan platform. Dulu, pertunjukan komedi cuma ada di dalam ruangan itu. Sekarang, dengan Netflix, Mens Rea jadi konten on demand yang bisa diakses jutaan orang. Skalanya berubah total. Fakta bahwa acara ini sempat ngerajain tangga popularitas Netflix di Indonesia, itu nunjukin ada pasar atau dahaga yang besar di masyarakat buat konten kritis semacam ini. Dari semua dinamika ini, kita bisa narik beberapa pelajaran penting dan mungkin ngeliat tren ke depan yang dipicu peristiwa ini. Ada beberapa implikasi yang menarik untuk Anda perhatikan. Misalnya? Pertama, kita mungkin lagi nyaksiin proses percepatan literasi humor di kalangan publik dan pejabat. Respon santai dari Raffi, juga dari Gibran terhadap sindiran lain di acara yang sama, seolah netapin standar baru. Mereka nunjukin kalau di era ini, kekuatan itu bukan lagi ditunjukin dengan ngelaporin pengkritik, tapi dengan kemampuan buat ngetawain diri sendiri. Itu poin yang menarik. Nggak reaktif justru bikin mereka kelihatan lebih berkuasa dan percaya diri. Kedua,
Kasus ini secara de facto jadi uji materi pertama yang sangat publik untuk pasal-pasal kebebasan berekspresi di KUHP baru. Gimana aparat hukum nangani laporan ini bakal jadi presiden penting. Kalau kasusnya nggak dilanjutin dengan merujuk ke KUHP baru, ini bakal jadi kemenangan besar buat kebebasan berpendapat di Indonesia. Dan yang ketiga, ini soal tantangan buat figur kayak Raffi Ahmad sendiri. Ini nonjolin tantangan baru dari apa yang disebut karir hibrida. Pas Anda jadi artis sekaligus pejabat publik, Anda harus siap mental buat ngadepin jenis pengawasan yang beda. Anda nggak bisa lagi berlindung di balik status entertainer. Apa yang tadinya dianggap gosip, sekarang bisa dianggap sebagai kritik kebijakan. Lapisan kulit Anda harus jauh lebih tebal. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua sumber ini, ya kunci penyelesaian ketegangan ini sebenarnya bukan di pengadilan, tapi di kematangan dialog publik. Sikap Raffi seolah ngirim pesan kalau kekuatan terbesar seorang figur publik di era modern itu bukan kemampuan buat ngebungkam kritik, tapi keberaniannya untuk ditertawakan tanpa kehilangan martabat. Sebuah pergeseran paradigma yang krusial banget di tengah kebisingan media sosial. Jadi kita udah nelusuri perjalanan yang cukup panjang ya. Berawal dari satu beat komedi di atas panggung, jadi bola salju liar di media sosial, masuk ke analisis hukum yang rumit, dan akhirnya maksa kita semua berefleksi tentang batas-batas humor, hukum, dan demokrasi di ruang digital kita. Ngelihat keseluruhan kasus ini, dari semua materi yang udah kita bedah, mungkin ada satu pertanyaan penutup yang menarik buat Anda renungkan. Jika tawa dan satire di panggung komedi kini benar-benar berfungsi sebagai semacam pengadilan publik yang baru bagi para elit, apakah ini pertanda demokrasi kita yang semakin matang, di mana semua orang bisa dikritik tanpa terkecuali? Atau sebaliknya, ini adalah gejala sinisme publik yang semakin dalam terhadap institusi-institusi formal kita, seperti pengadilan dan parlemen? Ini adalah sesuatu yang bisa Anda pikirkan lebih lanjut. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.